Halo student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before starting our lesson now, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Okay, now we want to learn about Indonesia language grade 3 with me, Miss Anggit. Stay tuned. Ayo, masih semangat kan buat belajar hari ini? Kalau begitu, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Thank you. Tema kita kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Dengan pembelajaran yang pertama yaitu daur hidup atau siklus hidup hewan. Let's check it out. Oke, learning objective atau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menemukan kata atau istilah berhubungan dengan pertumbuhan ayam. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing dan ikan. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Ayo, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu daur hidup atau siklus hidup? Nah, iya betul sekali teman-teman. Daur hidup atau siklus hidup itu disebut juga dengan metamorfosis, di mana hewan atau makhluk hidup lainnya mengalami proses perubahan bentuk dan fungsi pada tubuhnya. Ingat ya, perubahan bentuk dan fungsi pada tubuhnya. Kalau misalnya yang tidak berubah bentuk atau fungsi dalam tubuhnya berarti bukan termasuk metamorfosis. Sampai di sini paham teman-teman? Oke, yang pertama itu ada metamorfosis sempurna. Baiklah, Miss akan menjelaskan bagaimana sih daur hidup atau siklus hidup dari kupu-kupu. Yang pertama ada hewannya kupu-kupu, di mana dari awal setelah melewati beberapa hari, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Kemudian, ulat akan memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat pun mencari tempat untuk berdiam diri. Ada yang tahu nggak ya tempat untuk berdiam diri? Ulat itu biasanya di mana ya untuk menjadi kepompong? Oke, benar sekali. Kebanyakan di pohon pisang ya. Nah, setelah berubah menjadi kepompong, berubahlah menjadi seekor kupu-kupu yang terakhir. Nah, dari daur hidup ini, ada yang tahu nggak sih nyanyiannya? Ada loh nyanyiannya. Oke, Miss kasih tahu ya. Nyanyiannya tuh gini nih. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, jadilah metamorfosis. Gitu ya. Oke, jadi semua makhluk hidup memiliki daur hidup yang betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang daur hidup katak atau kodok. Miss akan menjelaskan. Di sini katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup sama seperti kupu-kupu tadi. Dimulai dari telur. Coba dilihat telur katak. Lebih banyak nggak sih daripada telurnya si kupu-kupu tadi? Lebih banyak ya? Iya, itu karena katak bertelur itu memang lebih banyak daripada kupu-kupu.
Nah, selanjutnya dari telur akan berubah bentuk dan fungsinya menjadi berudu. Ada yang tahu nggak berudu itu apa? Seperti apa? Kalau misalnya kita masih kecil, pasti suka tuh ngambilin di selokan. Ada yang namanya kecebong. Betul sekali. Jadi berudu itu sama seperti kecebong. Nah, selanjutnya berubah bentuk lagi menjadi katak muda. Nah, terakhir akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, ada yang tahu nggak sih apa bedanya katak muda dengan katak dewasa? Coba dilihat apa bedanya. Ya, betul sekali. Bedanya itu di ekornya. Kalau katak muda dia ada ekornya. Kalau katak dewasa dia tidak ada ekornya. Terus yang kedua, kalau katak muda itu selaputnya masih sedikit di kakinya. Kalau katak dewasa sudah tebal dan banyak. Itu berfungsi untuk apa? Untuk katak agar bisa berenang di air. Oke, betul sekali. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Nah, ini juga merupakan ciptaan Allah yang sangat sempurna. Untuk itu kita harus bersyukur. Next, yang ketiga yaitu daur hidup pada nyamuk. Nah, siklus hidup nyamuk ini juga mengalami metamorfosis yang sempurna. Kenapa? Karena perubahan bentuknya itu berbeda. Coba teman-teman lihat. Dari dimulai telur nyamuk, kemudian menjadi jentik, selanjutnya pupa, dan yang terakhir nyamuk dewasa. Nah, biasanya telur nyamuk, jentik, dan pupa ini ada di mana sih? Ya, betul sekali. Ada di air. Coba lihat air yang menggenang. Biasanya ada nggak jentik-jentik nyamuk? Ada kan? Itu bagus nggak air yang menggenang seperti itu? Oke, betul sekali. Itu nggak bagus ya. Karena akan menimbulkan nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti. Nah, selanjutnya berubah menjadi pupa. Coba lihat gambar pupanya. Seperti gambar apa? Ya, betul sekali. Seperti gambar udang ya. Nah, terakhir itu menjadi nyamuk dewasa. Inilah bentuk perubahan atau metamorfosis sempurna pada nyamuk. Selanjutnya, kalau sebelumnya ada metamorfosis sempurna, nah sekarang ada juga nih yang metamorfosis tidak sempurna. Apa aja ya hewan-hewannya? Let's check it out. Nah, metamorfosis tidak sempurna yang pertama yaitu ada pada hewan belalang. Ayo teman-teman, pernah lihat belalang semua? Udah pernah lihat belalang semua belum? Sudah ya? Nah, Miss akan menjelaskan secara singkat aja ya untuk belalang ini kenapa dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Itu karena coba teman-teman lihat pada gambar yang sebelah kanan ya yang ada 3 tahapannya. Pertama itu ada telur belalang. Kemudian berubah menjadi nimfa atau belalang muda. Dan terakhir menjadi belalang dewasa. Nah, di sini bisa terlihat ya, tidak ada perubahan yang spesifik atau masih sama aja bentuknya antara belalang muda atau nimfa dengan belalang dewasa. Betul tidak? Ya, betul. Oke, berarti teman-teman sudah paham belum ya? Kita lihat contoh selanjutnya yuk. Nah, contoh selanjutnya yaitu siklus hidup atau daur hidup ikan.
di mana termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna juga. Kenapa ya? Karena coba dilihat dari gambarnya. Dimulai dari telur ikan, kemudian menjadi larva, menjadi ikan muda, dan menjadi ikan dewasa. Nah, coba lihat bentuk dari larva menjadi ikan dewasa. Proses hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna, itu bentuknya akan menyerupai ikan dewasa atau induknya. Coba lihat, ada nggak perbedaan antara gambar kedua, ketiga, dan keempat? Nggak ada ya, hampir mirip. Nah, itu kenapa dikatakan metamorfosisnya tidak sempurna. Oke, now let's watch the video. Kita tonton dulu yuk videonya tentang apa sih. Nah, setelah menonton video, siapa nih yang bisa mengambil kesimpulan dari video yang udah kita tonton? Raise your hand. Baiklah, selanjutnya ada juga nih teman-teman, hewan yang tidak mengalami metamorfosis, tetapi hanya mengalami perubahan dan perkembangan tubuhnya saja. Hewan apa aja ya? Yuk kita cari tahu. Oke, selanjutnya contoh dari pertumbuhan hewan, yaitu ada di daur hidup ayam. Awal mulanya telur ayam menetas. Setelah menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Nah, anak ayam ini diberi makan dan minum akan bertumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali. Dan begitulah siklus hidup ayam seterusnya. Nah, sekarang ada yang bisa jawab nggak? Mengapa ayam termasuk salah satu yang bukan mengalami metamorfosis atau hanya mengalami pertumbuhan saja? Oke, baiklah. Miss jelasin ya. Jadi, mengapa seperti itu? Karena coba dilihat, ayam hanya mengalami pertumbuhan berat dan juga bentuk badannya saja, tetapi tidak berubah bentuk atau fungsinya. Tidak ada yang berubah. Berbeda seperti metamorfosis tidak sempurna tadi. Kalau metamorfosis tidak sempurna tadi, itu ada salah satu tahapannya yang mengalami perubahan, walaupun masih sama seperti induknya. Nah, kalau ayam ini, dia benar-benar tidak ada tahapan yang tidak sama seperti induknya. Benar atau tidak? Ayo, sekarang siapa yang bisa jawab? Jadi mana duluan nih? Ayam atau telur? Oke, selanjutnya ini ada pertumbuhan dan perkembangan kucing. Nah, contoh lain dari hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu ada pada kucing. Kenapa seperti itu? Karena coba dilihat. Kucing itu, Miss mau tanya dulu, melahirkan atau bertelur? Ayo, coba dijawab. Ya, benar sekali. Kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, setelah melahirkan, kucing berubah bentuk dari kucing anakan menjadi kucing dewasa. Nah, perubahan bentuknya itu dia stabil atau sama seperti induknya. Tidak ada perubahan khusus yang terjadi pada kucing. Nah,
Dari umurnya 1 tahun sampai dewasa tidak ada perubahan yang khusus. Kucing juga ditumbuhi rambut pada kulitnya. Kucing bernapas dengan paru-paru. Nah, next ada pertumbuhan pada kucing. Jadi contoh yang selanjutnya yang tidak mengalami metamorfosis yaitu kucing. Nah, di sini ada cerita tentang pertumbuhan kucingnya Siti. Ayo, mari kita baca bareng-bareng yuk. Cerita tentang pertumbuhan kucingnya Siti. Atau ada yang bisa menceritakannya enggak dengan gaya atau irama orang yang sedang berdongeng? Okay, now let's do the exercise. Dari cerita tentang Siti dan kucing-kucingnya tadi. Yang pertama, mengapa sih Siti merasa senang? Yang kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Yang ketiga, berapa banyak anak kucing yang dimiliki oleh Siti? Keempat, ada berapa jenis warna anak kucingnya? Jenis warna ya, jadi teman-teman menyebutkan warnanya. Oke, selanjutnya yang kelima, apakah kamu suka memelihara kucing? Nah, yang keenam, kalau kamu ada hewan peliharaan di rumah, ayo coba disebutin hewannya apa ya. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing-kucing yang ada di cerita Siti dan kucingnya yang tadi, pertumbuhan kucing Siti. Oke, baiklah, silakan dikerjakan. Oke, now let's do the worksheet. Teman-teman bisa mengerjakan lembar kerja atau LKPD yang akan Miss berikan tugasnya di GCR ya. Silakan nanti dicek. Yang pertama, menuliskan hasil diskusi dengan orang tua, boleh dengan saudara atau keluarga, mengenai mengapa sih kucing Siti yang sudah kita baca bersama tadi memiliki warna yang berbeda dari induknya. Kemudian berikan alasannya, minimal 5 baris ya. Kemudian selanjutnya, amatilah atau cari hewan lain di sekitar rumah teman-teman yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing. Minimal ada 3 contoh hewannya. Dan dijelaskan juga ciri-cirinya apa yang sama. Oke, keep on going, kids. The last, after we learn about this thematic atau pelajaran bahasa Indonesia hari ini, thank you. If you have any question, you can ask me on Friday. Bye-bye. See you next time, student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.